Ma, udah dong, Ma. Mama nggak usah sedih berlarut-larut kayak gini. Kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu benci kan sama Papa Benny. Karena kamu pernah nggak disetujuin hubungan kamu sama Iksan. Mama juga nggak pernah setuju aku suka sama Ihsan. Mama lebih setuju Ihsan sama pembunuh Papa. Mah, kenapa Mama nggak pernah ngertiin perasaan aku, Mah? Semakin hari cinta aku ke Ihsan semakin bertambah, Mah. Harusnya Mama tahu ini, Mah. Harusnya juga dari dulu Mama nggak pernah setuju Ihsan nikah sama Nadine. Sayang, maafin Mama ya. Selama ini Mama nggak pernah ngertiin perasaan kamu. Kamu tenang aja. Mama akan pisahkan Nadine dengan Ihsan. Dan Mama akan jodohkan Ihsan dengan kamu. Gak ada namanya, Mah. Coba sini. Halo? Halo, apa ini benar Nyonya Beni? Iya betul sekali, saya Nyonya Beni. Ini siapa ya? Siapa saya itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang mau saya bicarakan denganmu. Saya menelpon ibu karena saya mau kasih tahu hasil otopsinya. Apa hasil otopsinya? Hah? Ya, hasilnya bahwa suami ibu meninggal karena gigitan dari ular. Apa? Digigit ular? Enggak. Ini pasti ada kesalahan. Suami saya itu meninggal bukan karena digigit ular, tapi karena didorong sama pembunuh itu, didorong sama Nadine. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya ingin pembunuh suami saya itu masuk ke penjara. Ya, kalau ibu mau, saya bisa membantu. Tolong lakukan apapun supaya dia itu masuk ke penjara. Karena dia harus bertanggung jawab atas kematian suami saya. Tentu, aku akan membantumu. Aku akan memberikan langsung hasilnya besok di penjara. Oke? Nanti tim forensik akan datang ke pengadilan membawa hasil otopsi dan tugas kalian adalah menukar hasil otopsi itu. Pegang amplopnya. Nanti tukar hasil otopsi itu dengan amplop ini ya. Pokoknya saya nggak mau tahu caranya gimana. Yang penting kalian harus berhasil. Awas kalau nggak. Baik, pergi sana. Nadine, aku pastikan kamu akan dapat balasan yang setimpal. Dan ganjaran yang paling pantas buat dia adalah membusuk di penjara.
Tapi kita harus segera menyerahkan surat ini secepatnya, dokter. Iya, Bu. Kita sudah ditunggu pengadilan. Hati-hati dong, Mas, jalannya, Mas. Maaf, Bu. Kalau jalan lihat-lihat, Mas. Kita ini lagi buru-buru. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Dok. Mari, Dok. Beres. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat ke pengadilan sekarang ya Bu Nadine. Ishan, semoga aku bisa kuat menghadapi ini. Mari. Oh iya. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi Nadine, berikanlah keadilan padanya. Hari ini perempuan itu akan menerima balasannya. Keadilan bakal ditegakkan. Tapi ngomong-ngomong Ihsan mana ya? Hari ini adalah hari yang penting. Aku nggak akan ngelewatin momen indah seperti ini. Hari di mana Nadine akan kehilangan kebebasannya. Nadine bakalan membusuk di penjara. Kamu dari mana? Tadi aku ada keperluan sedikit, Mah. Dokter, semua udah siap. Mari kita berangkat. Ayo, Bu. Hakim akan memasuki ruangan sidang. Seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan persidangan saudara Nadine atas pembunuhan terhadap saudara Benny. Dan kita juga akan mendengarkan kesaksian ahli dokter forensik atas hasil otopsinya. Apakah hasil otopsinya sudah ada? Ada, Pak Hakim. Semua laporan hasil forensik sudah ada di amplop ini, Pak. Terima kasih. Hari ini pasti Nadine akan dihukum seumur hidup.
Tentu saja, dia akan membusuk di penjara. Papa pasti akan senang lihat semua ini. Karena hukum akan ditegakkan dan yang berdosa harus dihukum. Ya Allah, tolonglah menantu saya Nadine. Nisan, kamu berdoa aja yang terbaik untuk istri kamu, ya. Mas Manu, kamu nggak penasaran kan sama hasil persidangan hari ini? Ini nggak ada hubungannya sama kita kan? Aku sangat penasaran sama sidang ini. Keputusan ini sangat penting buat aku. Dari bukti-bukti yang ada, dengan ini pengadilan memutuskan bahwa saudari Nadine tidak bersalah atas pembunuhan terhadap saudara Benny. Kok bisa? Bukannya anak buah mama udah nuker hasil otopsinya? Gak bisa Pak Hakim, jelas-jelas dia seorang pembunuh. Tenang semua, tenang. Sidang akan kita lanjutkan. Dari hasil otopsi postmortem menyatakan bahwa saudara Benny meninggal karena digigit ular. Dengan ini, sidang ditutup. Mas, kalau jalan lihat dong. Lu nggak apa-apa, bro? Gak apa-apa, bro. Ya, amplop lu mana? Pasti dia yang ngambil. Weh, berhenti. Aku nggak boleh ketahuan. Masa depan Nadine ada di tanganku. Bro, tuh amplop lu. Untung aja masih ada. Untung saja. Aku hampir ketahuan. Sekarang saatnya aku mengembalikan ini ke dokter forensik. Kalau aku dinyatakan gak bersalah, pasti Tante Sylvia akan benci banget sama aku. Aku gak akan tinggal diam. Aku akan buktiin kalau kamu bersalah, Nadine. Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati. Dasar pembohong. Kerja kayak gitu aja kalian nggak becus. Kalian bilang kalian udah tukar amplop itu. Mana buktinya? Mana? Sumpah, Pak. Kami telah menukar amplop itu, Pak. Heh, dengar ya. Kalau kalian sudah tukar, nggak mungkin hakim itu nerima hasil yang asli.
Siapa yang nuker? Septa! Gara-gara kalian, sekarang Nadine bebas. Dasar nggak bertanggung jawab. Bertanggung jawab gimana, Pak? Kita sudah kerjakan tugas kami. Terus gimana dengan sisa pembayaran kami, Pak? Gak ada pakai bayar-bayaran. Asal kalian tahu ya, saya itu rugi besar. Yang ada juga kalian yang bayar ke saya. Pergi. Pergi. Saya bilang pergi. Ah! Pergi. Gara-gara dua orang bodoh itu Nadine sudah bebas, Van. Nadine bebas. Nadine, Mama bersyukur sekali. Mama yakin kamu perempuan yang baik. Kamu gak akan menyakiti siapapun. Kamu perempuan yang baik. Terima kasih Mama atas doa dan dukungannya selama ini untuk Nadine. Tentu sayang. Tapi tugas kamu sekarang, kamu harus menyadarkan Ihsan. Supaya kamu hidup bahagia, berdua kayak dulu lagi. Ya? Iya, Ma. Sebentar ya. Halo? Ya, nanti saya sampein. Oke. Nadine kemana? Nadine? Kenapa kamu bisa bebas? Itulah keadilan. Cepat atau lambat harus ditegakkan. Apa maksudnya? Aku dibebaskan karena aku tidak bersalah. Tapi kamu gak akan bebas dari aku, Nadine. Sebelum kamu serahin tubuh suami aku. Aku tidak ada waktu untuk membicarakan masalah itu. Kamu gak bisa lari gitu aja. Aku akan bikin pembalasan. Karena kamu udah sembunyiin tubuhnya Mas Manu. Ular! Ada ular bagem! Itu ada ular! Ular? Jangan-jangan itu Tara. Kalau itu Tara harus kutangkap dia. Kamu lihat Nadine, San? Aku juga lagi cari Nadine, Ma. Aku khawatir sama dia. Ihsan, kamu sudah sadar. Kamu sudah jadi diri kamu sendiri, bukan Manu lagi, kan? Kenapa aku ngomong gitu? Aku kan harus terus pura-pura jadi Manu.